warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus kita rawat, kita jaga, kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak luput dan tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan dalam setiap lini kehidupan kita, yang tiada lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia, sekaligus mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Para tengku guru yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat, para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia cabang Takengon yang bisa menangkap suara dari Masjid Agung Rohama ini. Pada pagi hari ini kita akan ungkapkan beberapa rencana yang tidak baik, rencana makar atau perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Kami akan membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, perencanaan makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, perencanaan makar yang dilakukan oleh syaitan laknatullah. Dan yang ketiga, perencanaan atau perbuatan makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan batasi saja dulu untuk pagi yang mulia ini rencana jahat makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di awal tadi kami membacakan surat Al-Fil, surat yang ke-105 dalam sistematika penulisan Al-Quranul Karim. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rencana makar ini dilakukan dan direncanakan oleh Raja Abraha, seorang gubernur yang berada di kota Yaman.
Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota San'a, Gubernur Abrahah ini mendirikan gereja yang namanya Qalis atau Qalias. Menurut bahasa mereka artinya tinggi. Gereja yang dibuat ini dihiasi dengan pernak-pernik, permata yang sangat indah, yang ketika orang melihat dan memandangnya, semua orang takjub terhadap lukisan-lukisan, ornamen-ornamen yang ada di dalam gereja ini. Namun sayangnya para jamaahnya waktu itu tidak banyak yang mau hadir untuk melaksanakan ibadah di gereja yang sangat mereka cintai itu. Dia berpikir, si Raja Abraha berpikir membandingkan dengan Ka'bah yang hanya berbentuk kubus, kotak, tetapi para jamaah dari seluruh penjuru dunia yang disebutkan dalam Al-Quran itu min kulli fajjin amik, dari seluruh pelosok dunia dan penjuru dunia, orang berbondong-bondong untuk hadir ke Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah. Lantas pemikiran Abraha waktu itu berupaya mengajak jamaahnya dengan berbagai cara agar gereja ini ramai, banyak pengunjung. Tapi sia-sia apa yang diinginkan oleh seorang raja ini. Dia menyampaikan pikiran-pikirannya kepada para sahabat-sahabatnya. Gereja yang dibuat seperti ini bagusnya, tidak mau orang datang kemari. Ka'bah yang dibuat hanya sesederhana itu, tapi orang berjubel datang ke sana. Kita buat strategi. Bagaimana strateginya? Kita hancurkan Ka'bah, supaya orang tidak lagi datang ke Ka'bah dan datang penuh ke gereja kita ini. Arah kiblat diarahkan ke kota San'a di Yaman. Tentu tidak semua dari para sahabat-sahabatnya, pendukung-pendukungnya, kalau bahasa kita antek-anteknya, setuju dengan apa yang direncanakan oleh Raja Abraha ini. Pada satu malam, seorang pemuda masuk ke gereja. Dia bawa kotoran, dia bawa najis, dia lumuri, dia lempar itu lukisan-lukisan yang indah itu, yang bagus-bagus itu. Bahkan dia tidak puas, dia bakar itu gereja. Karena rajanya berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Tadinya megah, tadinya agung, tadinya mulia, serta-merta roboh, runtuh, dan menjadi debu. Dia kumpulkan 60.000 tentara untuk dikerahkan menuju kota Makkah, Ka'bah. Ada dua kelompok besar yang tidak setuju dengan program Raja Abraha, yaitu suku Adnan dan suku Qahtan.
Tapi kekuatan yang dimiliki oleh Raja Abraha lebih kuat dibandingkan dengan suku Khotan dan Kan'an ini. 2 bulan lamanya halangan dan rintangan itu dapat dikalahkan oleh Raja Abraha. Salah seorang di antara mereka yang bernama Nufail tidak dibunuh oleh kelompok Raja Abraha, dijadikan tawanan menuju ke kota Mekah, menunjuki jalan untuk menuju kota Mekah. Apa yang terjadi majelis Allah Subhanahu wa taala? Tepatnya di kota Baitul Wadi antara Musdalifah dan Mina. Di situ mereka berunding, orang-orang Arab semua ketakutan dan naik gunung memperhatikan apa yang dilakukan oleh tentara bergajah ini. Satu cerita dikatakan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha berjumlah 8 ekor. Satu cerita disebutkan 12 ekor. Gajah yang dikendarai atau yang ditunggangi oleh Abraha yang bernama Mahmud. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Abraha dengan bengisnya, dengan kekejamannya, seolah-olah berkuasa, mengambil harta-harta yang dimiliki oleh orang Mekah. Bahkan 200 ekor onta yang dimiliki oleh kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, diambil oleh kelompok Raja Abraha yang menyerang kota Makkah ini. Mereka tidak berbuat apa-apa. Nufail sebagai utusan ingin bertemu dengan Abdul Muthalib. Di saat itu baru turun Abraha dari tahtanya, dari tempat kedudukannya sebagai raja, dan duduk di atas ambal yang disiapkan oleh panitianya. Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu Abdul Muthalib? Bila kami ingin menghancurkan Ka'bah ini?" Abdul Muthalib dengan santunnya menjawab, "Saya tidak melarang Anda untuk menghancurkan Ka'bah. Yang saya inginkan adalah kembalikan onta saya kepada saya yang 200 ekor itu." Kata Abraha, "Lucu sekali orang ini, aneh orang ini. Dia yang penjaga Ka'bah, dia yang mengawasi Ka'bah, dia yang memelihara Ka'bah, tapi dia tidak mempertahankan Ka'bah untuk diruntuhkan. Dia ingin hanya hartanya 200 ekor onta dikembalikan kepadanya." Abdul Muthalib melanjutkan pembicaraannya. "Kalau onta yang 200 itu milikku, itu hasil jerih payahku, itu usahaku, kembalikan kepadaku. Tapi kalau Ka'bah itu bukan milikku, milik Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang menjaganya." Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kamu telah melihat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan rencana jahat, makar yang dibuat oleh Raja Abraha? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami utus, kami kirim burung-burung untuk menghancurkan mereka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka dilempari dengan batu-batu panas yang terbakar. Kasfim makul.
mereka seperti dimakan ulat. Kalau kita lihat hari ini majelis Allah Subhanahu wa taala, seekor burung yang berbadan kecil masing-masing membawa 3 batu yang terbakar. Satu di sebelah kaki kanannya, satu di bagian kaki kirinya, satu di mulutnya. Semua melontari dan melempari Raja Abraha. Bahkan gajah yang tadi besar-besar, yang berjumlah 8 atau 12 tadi, satu pun tidak mau beranjak ketika diarahkan menuju Ka'bah. Dia ingin berbalik, dia ingin pulang semua. Tapi laknat Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada mereka karena mereka berencana berbuat jahat. Itulah rencana orang kafir. Majelis jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita diajarkan oleh Al-Qur'an kita. Kita dididik oleh Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitab-kitabnya bahwa semua perbuatan kita niatkanlah dengan ikhlas dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tersembunyi dalam hati yang dalam di hati kita, itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perencanaan yang jahat, yang tidak baik, yang diselubungi dengan emas sekalipun, dengan permata sekalipun, kalau memang niat itu tidak baik, rencana itu tidak baik, itu tetap tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan memberikan balasan kepada setiap makhluknya di permukaan bumi ini. Majelis Jumat yang dimuliakan, majelis jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah sampai hari ini berdiri kokoh dan tegak di kota Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan rencana syaitan laknatullah dan rencana orang-orang munafik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.